Yang saya hormati Ketua Tim Penilai Bumnak atau Bumdes Berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat. Hari ini Ibu Marlinda Agustini dari Dinas BMD beserta seluruh tim penilai. Kalau bagi saya, Dinas BMD Provinsi ini keluarga saya, karena saya dibesarkan di BMD. Jadi hampir seluruhnya ini kawan-kawan saya di bawah ini. Selamat datang di Solo. Kemudian yang saya hormati Pak Kadis TPMN Kabupaten Solo, seluruh jajaran dan seluruh kepala SKPD yang hadir, Sakaba. Kemudian dari Bank Nagari yang tidak mewakili, terima kasih. Kemudian Pak Camat Gunung Talang beserta Pak Kopimcam. Kemudian tentu Pak Wali Negari Tupak, Pak Wali yang luar biasa, kebanggaan kami di Kabupaten Solo. Beliau badannya kadang suara kareh, semangat kareh, tapi imbang. Kadang-kadang kan badan saya kadang kan. Selero kita, beliau selero kadang, semangat kadang, dan alhamdulillah outputnya juga besar. Beliau kebanggaan kami di Solo. Saya memilih acara itu Pak Wali karena banyak. Ini kalau bukan karena Cupak acara saya tidak datang. Sungguh itu tidak biasa. Hari ini ada sertijab camat ya, di Malpanen. Tapi saya hari ini memilih di sini karena bagi saya pribadi banyak sekali makna hari ini. Tentu nanti saya cerita soal dia. Tapi yang jelas bagi kami Cupak adalah kebanggaan Kabupaten Solo. Itu yang jelas. Kemudian yang hormati tentu Pak Wali dan seluruh jajaran perangkat nagari Cupak, Ketua BPN, Ketua KAN mungkin atau Ketua lembaga-lembaga nagari. Kemudian Marapulai hari ini, ya, Ketua Bumnak Cupak, Waili ya, dan seluruh jajaran Bumnak yang menjadi kebanggaan kami. Hadirin wahadirat yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salam buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke yang tadi saya katakan, saya memilih acara ini karena menurut kami di pemerintah daerah, apa yang dilakukan hari ini oleh pemerintah Nagari Cupak, tadi Pak Wali sudah cerita banyak hal. Nagari Cupak ini bagi kami hari ini adalah sebuah etalase pemerintahan di tingkat nagari yang kami banggakan hampir seluruh sisi, karena kemampuan manajemen Pak Wali bekerja sama dengan seluruh elemen yang ada di masyarakat, sehingga Pak kece orang serupa buah durian seluruh ruang ini. Kalau durian itu kadang-kadang kan di siku wangka, di belakang kempui ya. Nah, kalau Cupak ini seluruh ruang, seluruh aspek itu hidup ya. Kenapa? Saya katakan tadi kemampuan luar biasa di Pak Wali manajemen itu semua. Karena memang kuncinya di Pak Wali Negari itu. Kalau sendiri tidak bisa, tapi bersama-sama bisa. Nah, oleh karena itu hari ini Nagari Cupak ini bagi kita di pemerintah daerah pertama adalah nagari pertama yang menjadi nagari mandiri. Kemudian nagari pertama pula yang sudah mencatatkan sejarah, tanda tangan beliau itu tercatat di Sandi Negari Lensanet, Cyber Sandi Negara itu. Karena tanda tangannya sudah digital itu kebanggaan kita itu. Sehingga dari sisi pemerintahan Nagari Cupak ini pula yang mengangkat indikator smart gov kita. Kami kan juga ada penilaian smart government ya. Jadi setiap tahun gov kita dinilai ya. Nah itu juga dia sampai ke tingkat nagari sejauh mana. Walaupun cuma baru satu, tapi kan di dalam kolom itu checklistnya ada ya. Itu dan hari ini lebih fokus kepada penilaian badan usaha milik negara. Bahwa Bumnak ini adalah sebuah program unggulan yang memang sejak kami di PMD Pak Wali sebentar cuma 7 tahun. Nah, makanya kami katakan PMD ini keluarga kami. Bumnak ini adalah sebuah program terobosan unggulan dari Kementerian Desa, kemudian Kemendagri juga berpadu, bahwa ini adalah sisi-sisi kekuatan dari Republik kita yang terlupakan, yang kemudian sejak lahirnya Undang-Undang 6 2014 ini coba diangkat kembali, karena potensinya luar biasa. Potensi sumber pendanaan, potensi kewenangan, potensi sumber daya. Sumber itu banyak. Salah satu sumber daya manusia, karena hari ini di negara-negara di pedesaan
kita tidak bisa banyak sebelah mata lagi. Sudah banyak milenial, kaum muda kemudian bergerak di pedesaan, yang bisa itu menginspirasi banyak hal, baik sektor ekonomi, pariwisata dan sebagainya. Nah, hari ini pemerintah mendorong melalui sektor formal. Kami katakan ini sektor formal karena dia bergerak di sektor pemerintahan Bumnak. Dulu ketika kami di PMD, Pak Wali ini baru mimpi. Kamu terakhir meninggalkan PMD itu baru 33 Bumnak kalau tidak salah itu pun baru secara administrasi bro. Ya. Jadi administrasinya ada pokoknya gitu ya. Beda ketika kita melihat, saya dulu paling rajin membawa Pak Wali dan BPN itu ya Pak Ketua ya. Terakhir kita lihat itu di apa itu Jawa Barat ya. Bandung ya. Nah itu Bumnak yang kelola air bersih ya. Nah, tujuan kita membawa adalah supaya ada yang bisa dilihat langsung kemudian dipraktekkan di tempat kita. Alhamdulillah dari sekian banyak yang kita bawa, hari ini muncullah Bumnak ya Usali Nagari Cupa yang memang sebenarnya sudah lama berdiri, tapi kemudian di bawah tangan dingin Pak Wali lah, nah itu cerita tadi, dengan jajaran manajemen ini bisa menjadi kebanggaan kita. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan itu sederhana tapi bermakna. Mereorganisir kembali Bumnak yang sudah ada dengan memperkuat kelembagaan. Pertama kelembagaan, yang kedua pendanaan, yang ketiga memang yang tidak kalah penting adalah support dan dukungan Pak Wali Negari. Karena saya lihat di mana-mana Bumnak yang maju dan berkembang itu, di balik Bumnak itu pasti ada Pak Wali Negari yang kuat, kepala desa yang kuat. Itu kuncinya. Nah hari ini Bumnak Cupa itu sudah pertama yang kita lihat itu dia menyerap tenaga kerja ya, yang kemudian kemarin kita pandemi orang banyak di lapangan justru menyerap tenaga kerja. Kemudian salah satu unit usaha yang kami sendiri di kabupaten masih merancang, jadi kami sedang merancang pusat kuliner Kabupaten Solo, ada di 2 titik rencana untuk tahap awal, satu di Kota Baru, satu lagi di selatan. Tapi ternyata Nagari Cupa Bumnak sudah duluan. Kebetulan waktu itu saya sendiri yang diundang Pak Wali mau launching ya, malam minggu gitu Pak Wali ya. Nah, malam minggu launching pasar kuliner Nagari Cupa yang dikelola oleh Bumnak. Bagi kami di pemerintah daerah ini sebuah terobosan luar biasa, bagaimana merubah sebuah apa namanya ya, ada kesulitan kemudian dirubah menjadi peluang dan itu bermanfaat. Nanti bisa dilihat itu tadinya pasar Cupa itu karena sudah perpindahan jalur lintas ya, itu ada space yang cukup lebar yang cuma digunakan untuk parkir. Jadi biasanya di situ untuk parkir. Karena warga Pak Wali ini banyak para driver hebat ya, lintas provinsi, lintas negara. Nah, sehingga kalau lah Sanjo itu lah penuh di truk ya Pak Wali ya. Nah, sehingga belum lihat loh itu kalau truk parkir sih Nagari yang merusak. Nah, sehingga dihalo lah belum, sehingga bekas pasar itu dijadikan pusat kuliner ya, dengan menempatkan ada beberapa gerai di situ dan seragam. Kalau tidak salah ada 28 ya. Ya dulu ya Pak. Dulu 28. Nah, ini butuh keberanian ya, dan butuh sebuah inovasi yang butuh dukungan. Dan alhamdulillah itu berhasil. Kemudian bergerak di sektor simpan pinjam. Dan itu simpan pinjamnya tidak reguler karena kami lihat ada inovasi-inovasi yang dibangun di situ. Ya, ada simpanan bejapui. Kemarin kami dilapori oleh pegawai di komplek kantor bupati ya, yang di Kota Baru ya. Pak, kami ada tibo pegawai anggota dari Bumnak Nagari Cupa, Pak. Apa caranya simpanan bejapui? Iya betul ya. Simpanan bejapui mana? Ada 20.000 sehari, ada 30.000 sehari. Oh, dijemput sampai sini. Iya Pak, boleh. Oh itu harus kita dukung. Saya bilang kemarin di DPRD saya bilang juga Pak Wali, kalau perlu Bapak Ibu anggota DPRD itu menjadi anggota Bumnak Cupa dan dijemput tiap hari. Kami di SKPD juga siap, saya sampaikan seperti itu. Nah ini sebuah terobosan yang membutuhkan keberanian dan butuh dukungan. Nah kemudian bergerak di bidang sampah ya Pak Wali, persampahan. Yang memang hari ini kita, saya katakan, kabupaten manapun, kalau sudah kabupaten itu tidak bisa mengelola sampah. Yang bisa mengelola sampah itu cuma desa, perkotaan. Ya, perkotaan. Nagari tidak bisa mengelola sampah. Ya, kalau pemerintahnya, karena dia kaku bergerak.
Saya dulu contohkan itu ada BUMDes di Kertapan Rane itu di Trawas Mojokerto. Itu mengelola sampah dia untuk 1 miliar setahun. Nah saya dulu mimpi yang saya cetus itu dulu dua. Pertama Talang, kedua itu kawasan Alan Panjang sekitarnya. BUMNAK bersama kelola sampah. Tapi sekarang belum berhasil. Justru duluan berhasil di Cupa, alhamdulillah. Nah tentu ini menjadi inspirasi bagi BUMNAK lain di Kabupaten Solo. Kita secara administrasi sudah punya 74 BUMNAK semua, tapi tentu semuanya belum bergerak sebagaimana Cupa. Ada lebih kurang 7 ya yang sudah aktif, dan satu-satunya yang menurut kami yang bisa kita banggakan tidak hanya dari sisi administrasi, tapi dari sisi operasional dan sudah memberikan kontribusi dalam rangka pendapatan asli negari adalah BUMNAK Cupa. Nah tentu dari pemerintah daerah, Ibu Ketua Tim, kami sangat bangga dengan ini, dan ini menjadi salah satu jualan kami kepada negara-negara lain. Karena Kabupaten Solo itu potensinya luar biasa. Ada banyak yang belum tergarap. Kami sekarang menantang wilayah selatan itu, daerah Alan Panjang sekitarnya itu penghasil sayur dan daerah pariwisata. Kenapa tidak dikelola oleh BUMNAK juga? Ya, kami mimpi untuk tahap berikutnya adalah kawasan Alan Panjang itu akan tumbuh BUMNAK bersama untuk kelola sampah dulu. Ya, karena sampai kapanpun saya berani taruhan, pemerintah kabupaten tidak akan mampu kelola sampah di kawasan Alan Panjang. Saya berani taruhan ya. Nah, yang bisa kelola sampah adalah BUMNAK bersama. Alan Panjang, Salimpe, Sungai Nanam, bikin BUMNAK bersama, dia akan hebat. Nah, kemudian mimpi kita ada juga tumbuh BUMNAK yang mengelola pariwisata di kawasan Alan Panjang sekitarnya. Nah, khusus untuk BUMNAK Cupa Usali ini, tentu di samping kebanggaan kita di Kabupaten Solo, tentu juga kita terus memberikan dorongan dan semangat untuk terus berkarya, mengepakkan sayap lebih luas. Dan ini adalah sebuah prestasi yang tanpa intervensi. Karena banyak hari ini BUMNAK kita cuma begitu dikasih penyertaan modal, ya, simpan pinjam, kemudian selesai. Jadi secara administrasi dia 74, ya, kata orang mati suri. Nah itu tentu tidak lepas dari kerjasama semua elemen yang ada di negara-negara Cupa. Kemudian kepada Ibu Ketua Tim dan jajaran di Pemprov, kita bangga sudah banyak BUMNAK yang muncul di Sumatera Barat yang sudah bisa katakanlah berbicara di tingkat nasional. Nah tentu ini sebuah kebanggaan kita juga di Sumatera Barat. Karena tempoh hari ketika berapa kali kita ikut rapat waktu masih Pak Boy ya, di situ kita baru bicara soal administrasi. Secara administrasi sudah terdaftar sekian. Ketika kita melihat ada beberapa saya lihat yang muncul di Agam itu ya, di Agam juga sudah muncul, kemudian juga di Pariaman kalau tidak salah ya, Pariaman, dan itu akan menjadi kebanggaan kita bersama. Nah hari ini karena merupakan kegiatan lomba tingkat provinsi Sumatera Barat, tentu kami atas nama pemerintah daerah terima kasih sudah mengunjungi Cupa, dan tentu kepada tim kami serahkan sepenuhnya penilaian terbaik. Tapi harapan kita tetap bahwa Cupa ini sudah berbuat semaksimal mungkin dengan seluruh kemampuan dan potensinya. Nanti mungkin akan dieksplor di lapangan. Kami bermimpi berharap bahwa insya Allah BUMNAK Cupa ini bisa akan mewakili Sumatera Barat untuk tingkat nasional. Kalau dipercayakan nanti kami siap. Insya Allah pemerintah daerah akan serius untuk itu. Dan mudah-mudahan keberadaan BUMNAK Cupa ini juga menjadi inspirasi bagi BUMNAK lain di Sumatera Barat. Itu mungkin kepada kawan-kawan dari tim penilai di PMD Provinsi Sumatera Barat. Salam hormat dari kami untuk Pak Kadis dan keluarga besar. Ya, kemarin bulan lalu kami masih Bapak Ucok ketemu di Jakarta, lalu Pak Bali ya. Karena PMD itu Pak Bali, kalau sudah masuk keluarga PMD itu sudah seperti keluarga sendiri. Tidak bisa keluar dari perasaannya itu Pak. Itu mungkin, dan salam buat keluarga besar PMD kita, semoga PMD tetap jaya. Dan kepada BUMNAK Cupa, tetaplah berprestasi, berbuat yang terbaik. Kami yakin BUMNAK Cupa akan tetap menjadi kebanggaan Kabupaten Solo, dan insya Allah mudah-mudahan melalui jalan tim ini kita akan menjadi yang terbaik di Sumatera Barat. Amin. Demikian, terima kasih. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.